Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku semua dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Gondes di sini ya. Seberapa besar cintanya dia padamu ya. Judul ini kita akan menguliknya ya. Ini request dari sahabat kita juga. Yang mau request silahkan ya. Kirim ke WA aja. Nanti kita akan ulik ya. Di sini kalian sudah menyiapkan 4 file ya. Kita akan mengulik seberapa besar cintanya dia padamu. Kalau kalian penasaran tentang cintanya dia padamu, kita akan coba lihat ya. Tetapi ingat, ini adalah prediksi. Jadi bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasinya di sahabat semua. Dan jangan lupa ya, ini adalah clue atau gambaran ya. Jadi bukan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Oke? Di sini Gonda sudah siapkan file 1, file 2, file 3, file 4. Ada inisial A. Oh bukan, ini bukan inisial ya. Maaf. Ini adalah golongan darah dan Gonda akan mencoba untuk memanai bagaimana sih karakternya seseorang berdasarkan golongan darah. Jadi sahabat silakan pilih ya golongan darah kalian apa atau si dia ya. Dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa ya berdoa hanya kepada Allah Sang Maha Kuasa, Sang Maha tahu ya mana yang terbaik, mana yang tidak, dan yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Oke, silakan dipilih dimulai dari sekarang. Seberapa besar cintanya dia padamu? Silakan. Oke, kita mulai untuk file yang pertama ya. Kita lihat dari file yang pertama. Di sini ada golongan darah A ya. Oke. Golongan darah A ya. Seseorang yang memiliki golongan darah A biasanya sensitif, kooperatif, emosional, bersemangat, dan pintar. Mereka adalah seseorang yang sabar, setia, dan cinta damai. Namun ya, sifatnya terkadang itu terlalu sensitif ya, sehingga membuatnya terlihat lemah. Mereka juga sosok yang tidak suka melanggar aturan yang ada. Ya, seperti itu. Ini untuk yang golongan darah A ya. Orang dengan golongan darah A bisa dibilang adalah sosok yang perfeksionis. Hal ini karena mereka sangat suka kerapian dan kebersihan. Orang dengan golongan darah ini juga mudah stres ya, sehingga memiliki tingkat normal kortisol ya atau stres yang tinggi ya. Ciri-ciri golongan darah A ini berdasarkan kepribadiannya umumnya diantaranya baik hati, pemalu, perhatian, dan keras kepala ya, sopan dan dapat diandalkan ya, juga terlalu sensitif. Ini secara umum ya. Perfeksionis, pemalu dan bertanggung jawab, mudah cemas dan pendiam. Golongan darah A. Apakah kamu golongan darah A? Oke. Atau si dia? Seberapa besar cinta dia padamu? Kita akan ulik ya. Kita akan mulai ya. Di sini Gondas akan ambil, ini adalah pesan untuk kamu ya. Gondas akan taruh di sini dulu. Tapi ini adalah bottom of the deck ya. Ya. Tentang cinta kamu, tentang perasaan kamu atau tentang hubungan kalian ya. Wajik ya. Di sini ada 10 wajik. Kita akan lihat kepribadian dari seorang atau seseorang yang kamu pertanyakan ini ya, di seberapa besar cintanya dia padamu ya. Kepribadian seseorang yang kamu pertanyakan ini lebih ke arah ambisius, resmi ya, suka yang resmi, tidak sabar, dan selalu memudahkan segala masalah. Seperti itu ya. Dan kalau dimaknai ya, 10 wajik ini adalah sebuah perjalanan atau perubahan keberuntungan ya. Biasanya membawa sebuah kebaikan. Kalau untuk finansial, kekayaan. Jadi ini untuk cinta ya. Akan membuat biasanya itu membawa sebuah kebaikan untuk hubungan ya. Aku akan taruh sini.
Ini adalah pesan kamu, nanti akan dibaca di akhir tebaran kartu. Kita akan menebar kartunya ya. Seberapa besar cintanya dia padamu? Di sini ada awal ya. Ada awal daripada rasa ya. Dan proses, tetapi mengalami sebuah kesulitan, terutama finansial dia ya. Finansial. Dia memiliki cinta yang besar. Ya. Memiliki cinta yang besar. Seiring waktu ya. Besarnya cintanya seberapa? Besar sekali. Sebetulnya dia sangat mencintai kamu, dibilang seperti itu. Dan kebahagiaan itu ada bersama kamu gitu. Dan nanti kedepannya seiring waktu ya akan ada perubahan kebaikan seperti bata dirinya ya, jadinya ya kayak sinkron itu. Akan ada perbaikan kedepannya menjadi lebih baik, dan perbaikan itu seiring waktu dengan cepat. Ada namanya perubahan atau perjalanan keberuntungan dalam hubungan ini, yaitu membawa sebuah kebaikan. Kalau untuk finansialnya pun dia akan menjadi lebih baik. Ini adalah finansial. Dia diantaranya sekarang ini, saat ini ya, dia mencintai kamu, menyayangi kamu sangat ya. Tetapi dia dalam keadaan kesulitan finansial. Jadi kalau untuk akhir-akhir ini dia tidak menghubungi kamu bukan karena nggak cinta, tapi memang dia lebih fokus pada finansialnya. Kenapa? Karena dia sangat mencintai kamu dan ingin melakukan sebuah perubahan ke depan nanti dalam hubungan. Seperti itu. Seberapa besar cintanya dia padamu? Sangat banyak. Sangat besar ya. Oke, sekarang Ganes akan bacakan untuk pesan buat kamu ya. Dari kartu domino, Ganes ambil ya. Domino card 50, Ganes akan maknai. Pesan buat file yang pertama ya, akan terjadi kesedihan. Mungkin karena dia nggak ngechat kamu atau nggak ngubungin kamu ya, mungkin karena kamu harus menghibur ya. Menghibur hati sendiri atau menghibur teman kamu sendiri. Namun harus berhati-hati nanti pada saat ya, sebelum bicara kamu harus hati-hati, karena seseorang ini ya perlu hiburan dari kamu, karena dia lebih condong ke materi sekarang ini ya, memperbaiki keterpurukan keuangan. Jadi cinta itu adanya di dasar hati, tetapi dia saat ini yang timbul, yang lagi dia lakukan adalah untuk memperbaiki keterpurukan agar supaya dia bisa menjadikan perubahan lebih baik, lebih cepat ya, untuk bisa mewujudkan kebahagiaan cinta di sini. Seperti itu tadi, ada keterkaitan, dan di sini kamu ada sebuah kesedihan ya, mungkin kamu harus menghibur dia ya yang sedang terpuruk atau sedang sedih, tetapi jangan lebay. Namun ya harus berhati-hati karena nanti bisa terjadi salah dalam bicara ya. Jadi kamu harus pikirkan dulu apa yang akan kamu sampaikan ke dia sebagai bentuk motivasi atau bentuk perhatian kamu gitu. Dan kamu jangan uring-uringan aja. Oke? File 1 semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Minimal jadikan hiburan kalau ini bukan energi kamu. Tetapi kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading pada Gondes ya. Oke? File 1, God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Kita lanjutkan untuk file yang kedua, seberapa besar cintanya dia padamu. Di sini ada B atau golongan darah B ya. Gondes akan memaknainya terlebih dahulu. Oke. Golongan darah B ya, seseorang dengan golongan darah B biasanya sangat kreatif serta cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Biasanya mereka memiliki cara untuk menempatkan dirinya menjadi sesuatu yang difokuskannya. Namun ya, orang dengan golongan darah B tidak pandai melakukan sesuatu dalam waktu yang bersamaan. Jika ia mengerjakan sesuatu, ia akan fokus terhadap satu hal saja. Ya. Jadi orang dengan golongan darah B sangat bijaksana dan memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Mereka adalah sosok yang dapat diandalkan bagi banyak orang. Namun ya, terkadang mereka egois dan tidak kooperatif. Kepribadian umum daripada golongan darah B ini meliputi penasaran,
santai, kreatif, ceria, aktif, dan ramah terhadap orang lain. Ada juga sifat buruknya, yaitu seseorang dengan golongan darah B, yaitu suka berubah-ubah atau pelin-pelan atau egois, sulit kooperatif, dan tidak dapat diprediksi. Seperti itu. Oke, golongan darah B. Sekarang kita akan mem-shuffle atau melebar kartu dan memaknainya. Oke, sekarang kita akan memaknai dan menebar kartunya ya. Di sini ini adalah pesan untuk kamu ya, file kedua. Nanti kita akan buka di akhir tebaran. Kita akan lihat clue-nya. Ya, kita akan membacakan atau memaknainya ini dari kepribadian seseorang yang akan pertanyakan. Ya. Kepribadian daripada seseorang yang pertanyakan ini ada Q atau hati ya, ratu hati ya, ratu hati. Kepribadiannya adalah pemalu dan penolong, itu tergantung yang menonton ya, yang menikmati video ini cowok atau cewek, feminim atau maskulin ya, DM atau DF ya. Letakkan energi kalian. Ratu hati ini adalah digambarkan sebagai seorang wanita atau seorang wanita muda yang berambut pirang. Artinya kalian ber-LDRan, ada hubungan LDRan sebagian daripada pemilih file 2 ya. Dan ada yang abu. Pribadinya adalah pemalu dan penolong. Ini sendiri termasuk di energi atau energi ini ya, energi api ya, energi api atau energi air ya, dua-duanya ya. Oke, Gandes akan menebarkan kartunya. Ada galau, saat ini dia galau, yang dia ada di dalam pikirannya. Dia mulai mengawali kayak perasaan galau-galau gitu. Cintanya sama kamu sangat besar sekali ya. Ten of Cup. Karena kamu sosok yang memang dia inginkan, seperti itu. Ya. Tetapi ada belenggu di sini. Dan nanti dia cinta besar sama kamu, cinta banget sama kamu, berkelimpahan cinta terhadap kamu ya. Tetapi kamu berdiri dengan sosok yang sudah mempunyai rumah tangga. Dia sudah punya pasangan. Sudah punya pasangan atau istri. Bukan pacaran ya, ini udah pasangan. Seperti itu. Dan dia terbelenggu karena dia mempunyai pasangan, tetapi dia mencintai kamu ya, karena cinta kamu sama cinta dia itu, cinta istrinya itu 50-50. Kamu 50, dia 50. Jadi sebanding setara gitu, tetapi dia tetap merasa ada batasan karena di sini dia kan mempunyai pasangan hidup. Jadi tidak sebebas untuk bisa mengeksplor perasaan dia ke kamu itu. Jadi ya apa ya namanya, sembunyi-sembunyi mungkin ya. Bisa jadi seperti itu ya, karena kalau kamu ngecat artinya dia lagi lama pasangan, seperti itu. Dan di sini kamu kayaknya dituntut untuk lebih pengertian, lebih mengerti, karena kamu itu kan orang ketiga masuknya di sini ya. Walaupun dia cinta banget tuh, tapi kamu tetap aja orang yang masuk jadi orang yang belakang gitu. Jadi makanya dia galau ya. Sisi lain dia mencintai istrinya, sisi lain mencintai kamu, sama ya, takarannya tuh sama gitu. Terus ini belenggu, dia nggak bisa sebebas seperti lajang sama lajang atau single parent dengan single parent, karena dia memang sudah ada belenggu atau batasannya ya. Maka kalau kamu masih tetap berdiling sama dia dan ingin tetap bersama dia, kamu harus mengerti apa yang dinamakan resikonya, apa yang dinamakan dengan apa sih akibatnya, seperti itu ya. Kalau saran Gondes apa? Saran Gondes pertimbangkan kembali, sekalipun dia mencintai kamu. Karena kalau Gondes pribadi ya, lebih menyukai yang namanya jelek-jelek milik pribadi, nggak bareng-bareng gitu kayak angkot gitu ya. sorry kita bercanda ya, kita biar kamu nggak terlalu nervous atau terlalu tegang gitu ya. Coba kamu pertimbangkan kembali, sekalipun kamu feminim ya, kamu bisa aja feminim di poligami itu bisa kan ya. Ya kan, kalau kamu yang poligami sama
kamu yang punya suami 2 kan nggak mungkin. Tapi ini kemungkinan yang menonton banyak kan feminim ya, DM ya. Sekalipun kamu bisa dipoligami dan mau dipoligami karena perasaan cinta kamu yang besar sekali sama dia, tapi tolong pertimbangkan kembali. Ya. Seperti itu, saran Gondes. Kalau tidak, kamu lakukan doa, pendekatan lebih dekat dengan Sang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa. Ya. Karena apa? Saat ini kalian, aku cuma memberi gambaran saja. Saat ini kamu mungkin lagi jatuh cinta banget, tapi nanti suatu saat kamu akan menemui yang namanya titik, ya, titik terendah di mana kamu menginginkan dia punya kamu aja, menginginkan dia selalu ada untuk kamu aja, seperti itu. Dan ini kalau sudah terlanjur kamu melangkah ke sana, itu nanti kamu yang akan berdampak seperti itu. Ya, oke. Minta petunjuknya, mohon petunjuk Allah atau menurut keyakinan sahabat semua, mendekatkan diri pada Sang Pencipta agar diberikan hubungan ini yang lebih baik. Ya, seberapa besar cintanya dia padamu? Sangat besar. Sebesar cinta dia pada istrinya. Tapi kalau suruh milih kamu apa dia, sepertinya di sini dia lebih menghormati pernikahan. Ya, oke, file 2. Oke, sekarang saya akan bacakan untuk pesan buat file 2. Gondes mengambil kartu domino atau apa yang namanya, domino cards. Kenapa Des nggak shuffle Des? Nggak tahu. Gondes diminta untuk pakai ini dan tergerak untuk menggunakan kartu ini. Sekarang Gondes akan coba memaknainya, pesan untuk kamu ya. 00 ya. Ini merupakan domino atau kartu domino terhitam ya dalam set ini, dan membawa ramalan terburuk. 00 akan mempunyai pengaruh negatif terhadap semua kegiatan yang kamu lakukan. Karena apa? Kamu ini masuk ke ranah orang lain atau masuk ke ranah ya lingkaran hitam. Bagaimana begitu Des? Ya, lingkaran hitam masuk ke Des itu ada masalah. Karena dia bukan single, bukan lajang, tapi ada pasangan. Dan pasangan ini adalah pasangan sahnya ya. Yang LDRan ada, yang LDRan tapi satu lokasi di Indonesia ada. Ya, tolong dipertimbangkan kembali. Ya, sinkron antara bottom of the deck dan antara pesannya, seperti itu sama ya. Jadi mohon dipertimbangkan kembali, tapi Gondes tidak melarang atau tidak mencegah, karena segala sesuatu itu kamu yang merasakan, kamu yang menjalani. Jadi Gondes tidak hak untuk melarang kamu, cuman Gondes menyarankan saja ya. Oke, file 2. God bless you, Allah berkatimu, amin. Bye, love you. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Seberapa besar cintanya dia padamu ya. Di sini ada AB, golongan darah AB. Terlebih dahulu Gondes akan memaknai daripada golongan darah AB atau melihat karakter seseorang berdasarkan golongan darahnya. Oke, file 3. Golongan darah AB. Orang dengan golongan darah AB biasanya dikenal misterius. Beberapa orang berpikir jika ia memiliki kepribadian ganda karena campuran dari golongan darah A dan B. Orang dengan golongan darah AB mudah berteman. Hal ini karena sifatnya yang asik, sehingga tidak bosan melakukan aktivitas bersamanya. Namun, mereka sangat sulit untuk menangani stres dalam dirinya sendiri. Seseorang dengan golongan darah AB juga sangat berhati-hati dalam berurusan atau saat berurusan dengan orang lain, namun memiliki rasa empati yang baik. Orang-orang ini berdarah AB ini juga memiliki keterampilan analitis dan logis yang luar biasa. Ciri-ciri daripada kepribadian umum seseorang dengan golongan darah AB diantaranya dapat dipercaya, mudah beradaptasi, kreatif dan perhatian, dan memiliki semangat yang tinggi ya. Tetapi ada juga sifat buruknya daripada golongan darah AB. Karakter seseorang bergolongan darah AB yaitu sulit dimengerti, tidak bertanggung jawab, egois dan pelupa. Apakah begitu? Oke, emang
Kenapa ketahuan Des? Ya karena itu golongan darah Des juga. Oke, kita akan menebar kartunya ya. Seberapa besar cintanya dia padamu? Cintanya dia padamu. Ini ada di akhir cerita ya, di akhir tebaran. Oke, Gondes akan membuka daripada bottom of the deck-nya. Kita akan lihat pribadi seseorang yang kamu pertanyakan. Ya, seberapa besar cintanya dia padamu? Ada keriting ya. Keriting ini pribadinya itu intuitif, ceria, naluriah, dan ramah. Ini kepribadian seseorang yang kamu pertanyakan ya. Tapi 9 keriting sendiri itu bisa dimaknai sebagai sebuah romance baru atau pengagum. Akan ada pengagum buat kamu ya. Dan prestasi ya. Dan ingat jangan keras kepala. Tuh di situ. Oke. Seberapa besar cintanya dia padamu? Berdasarkan tebar kartunya. Ada Six of Wands, ada the Devil ya. Ada Next of Cup dan ada Strength ya. Ada Strength. Ada Four of Pentacle. Sebuah kesuksesan dalam hubungan di mana kemarin hanya teman, kemarin hanya suka sama suka, saling curhat, saling mencukupi kebutuhannya. Saja di sini ada the devil, letaknya di kedua itu bisa dimaknai sebagai hubungan antara orang dewasa dan dewasa itu saling membutuhkan gitu ya. Dia membutuhkan kamu, kamu membutuhkan dia, dan di sini terrealisasikan. Asalnya tuh hanya suka sama suka, ini boleh kalian boleh jujur boleh tidak ya, ada sebagian mungkin yang memang tidak semuanya ya melakukan hubungan di luar, maksudnya hubungan dewasa, bla bla bla, guna sambil kata-kata saja, bla bla bla, hubungan antara lawan jenis yang sudah dewasa ya. Saat ini yang dia rasakan adalah mencintai kamu dan ingin memberikan cinta kamu. Karena kenapa? Dari suka sama suka saling membutuhkan itu ternyata tercipta yang namanya sebuah kenyamanan, dan dia akan bertahan selalu untuk kamu. Seperti itu. Dia akan memberikan cinta sama kamu. Untuk kamu menerima atau tidak ya terserah. Ya, Gondes coba membacakan seperti itu, bahwa dia merasa nyaman. Dari suka sama suka menjadi sayang, kemudian menjadi sebuah cinta, dan dia akan bertahan di sini di cinta kalian. Besar nggak sih? Ya maksudnya besar, prosesnya pun unik ya kan. Oke. Ya, seperti itu file 3. Jangan senyum-senyum, nanti tikusnya pada kabur. Kalau kamu senyum sendiri malah tikusnya takut. Semoga disemogakan, semoga ya. Sebetulnya Gondes bilang tuh semoga disemogakan. Ini untuk hubungan single, untuk semua hubungan, tetapi tidak untuk yang berpasangan ya. Maksudnya bukan yang udah rumah tangga, bukan. Seperti itu. Untuk single parent ketemu single parent, untuk lajang ketemu lajang, atau kapelan ketemu kapelan, tapi bukan untuk menikah ya, bukan untuk yang sudah menikah. Jadi ini untuk yang lagi pacaran, ketemu pacaran dapat dipertemukan dengan kamu, kayak Gondes sudah punya suami, enggak, bukan itu. Kamu yang lajang mendapatkan seorang yang lajang juga, tapi atau kamu sudah punya pacar, dia sudah punya pacar, dipertemukan. Seperti itu ya maksudnya ya, paham ya? Oke. Sekarang Gondes akan bacakan untuk pesannya buat kamu. Di sini ada 32 ya. Gondes akan memakannya. 32 ya. Kartu domino atau domino cards, pesan buat kamu yang memilih file 3. Beberapa perubahan menyenangkan ya, tetapi perlu berhati-hati, tetap berhati-hati. Apapun yang terjadi, walaupun indah, walaupun apapun itu, jangan baper banget, nanti celaka buat diri kita. Itu kalau terlalu baper nanti kecewa di endingnya kan nggak enak banget ya kan. Beberapa apa ngomong ya lucu. ya samping aku ngecek ketawa aja. Oke. Beberapa perubahan menyenangkan ya akan datang, tetapi perlu berhati-hati ya pada saat ini, terutama dalam sebuah hubungan ya, dan sebuah keuangan ya. Jangan sampai kamu nanti ending-endingnya dimanipulasi. Oh no. Oke, file 3, tetap berhati-hati pesannya. Apapun yang terjadi, walaupun itu indah, menyenangkan, tetap fokus, tetap jangan pernah meninggalkan doa yang terbaik untuk sebuah hubungan.
tetap berserah pada Yang Maha Kuasa, ya tetap jangan baper yang pasti itu, dan kembalikan pada Yang Maha Kuasa. Cintailah dia karena Allah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena Allah akan melindungi kita selalu, ya kan? Oke. Oke, Vertika, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Renungkan. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal itu pada Gondes. Ya, caranya gimana, Des? WA ke Gondes. Ya, oke. God bless you, Vertika. Allah memberkatimu. Amin. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita akan melanjutkan untuk file yang keempat. Seberapa besar cintanya dia padamu? Di sini ada golongan darah O, ya. Kita akan mengulik bagaimana sih karakter seseorang berdasarkan golongan darahnya. Oke. Golongan darah O, ya, di file 4. Seseorang dengan golongan darah O biasanya pemberani, supel, dan rajin. Mereka memiliki standar yang tinggi dalam melakukan segala hal. Orang dengan golongan darah O juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Mereka cuek dan tidak peduli dengan hal-hal yang mengganggunya. Ya, oke. Selain itu, mereka juga baik hati dan penuh kasih sayang. Seseorang dengan golongan darah O fleksibel dan mudah bekerja dalam keadaan apapun, bahkan dalam situasi yang sangat sulit pun. Hal ini yang membedakan dengan darah golongan lain, gitu ya, dengan golongan darah lainnya. Ya, orang dengan golongan darah O juga sangat membenci ketidakjujuran, seperti itu, ya. Oke. Golongan darah O. Saya akan taruh sini. Golongan darah O bisa dibilang sempurna, ya. Amin, mudah-mudahan kamu berbanggalah yang punya golongan darah O. Tapi golongan darah yang lain-lain juga pasti ada sisi negatif, ada sisi positif. Itulah karakter seorang manusia, ya. Nggak akan mungkin baik semua, ya kan? Oke, tetap bersyukur dengan segala keadaan, ya. Yang baik kita bisa tingkatkan, yang kurang baik kita bisa perbaiki, ya kan? Oke. Ini adalah clue, ya. Ini adalah pesan, bukan clue, tapi ini adalah pesan daripada file yang keempat. Gondes akan membacakan untuk kepribadian dia, seseorang yang kamu pertanyakan, dan clue-cluenya. Ini adalah bottom of the deck-nya. Seberapa besar cintanya dia padamu? Di sini ada wajik, ya. Ada wajik. Wajik, ya. Di sini ada as wajik. Kepribadian dari wajik sendiri adalah seseorang yang ambisius, ya. Ini seseorang yang kamu pertanyakan, ya. Cluenya ambisius, resmi, tidak sabar, dan memudahkan segala masalah. Mudahin gampang kayak gitu loh, gampang kayak masalah gitu. Dan as sendiri adalah dimaknai sebuah cincin atau perhiasan, ya, yang akan datang, ya, atau berita tentang sebuah hubungan. Itu ada sebuah awal, gitu, akan ada perhiasan, sebuah cincin. Oke, coba kita akan tebar kartunya. Seberapa besar cintanya dia padamu? Ada The Emperor, ada Five of Cup, ada Death, ada Page of Wands, dan ada Seven of Pentacle. Sedia ini bisa dibilang seseorang yang mempunyai potensi pemimpin, bertanggung jawab, otoritas, ya, kayak macam ngontrol gitu, ya, yang namanya juga cowok, ya. Ini yang menonton cowok apa cewek, ya, letakkan energi kalian. Seseorang ini pernah mengalami kekecewaan cinta, dan bersama kamu dia ingin membuka lembaran baru dengan melupakan masa lalu, ya. Semuanya masa lalu akan dia lepaskan dan membuka lembaran bersama kamu. Di sini ada Page of Wands, awal dari tindakan dia, ya, menunggu. Saat ini dia lagi menunggu sesuatu, entah itu jawaban, entah itu sesuatu, dengan penuh kesabaran, ya. Dia akan setia di sini, ya. Dia ingin membuka lembaran baru bersama kamu, artinya gitu. Cinta, Des. Dia menunggu, ya, dengan setia apa yang akan menjadi keputusan kamu, seperti itu, ya. Dia akan melupakan segala masa lalu. Saat ini bersama kamu dia merasa ingin membuka lembaran baru, seperti itu.
pasti udah sayang, udah cinta, karena dia sudah mengawal tindakan. Dan dia selama ini juga sebenarnya lah, kalau boleh jujur, dia itu menunggu dengan penuh kesabaran atau setia seperti itu ya, untuk kamu. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading ya. Ini adalah ranah file 4, yang dimana seseorang ini membuka lembaran baru dengan kamu, seperti itu ya. Oke, paham ya? Oke, tidak usah dijabarkan panjang lebar, tapi kamu harus paham. Artinya sudah terjalin, tetapi dia mempunyai kekecewaan di masa lalu, dan dia ingin membuka lembaran baru dengan cara apa? Melupakan masa lalu dan membuka lembaran baru, melakukan sebuah awal tindakan. Ini ada pentakelnya 4, cintanya ada di peringkat 7, jadi lebih dari 5, itu berarti kan lebih dari 50% ya, bisa 70% ke atas. Dan dia memang ingin benar-benar membuka lembaran baru. Caranya bagaimana? Dia ingin melupakan masa lalu yang sudah membuat dia kecewa ya. Sosok yang mempertanyakan ini adalah sosok yang ambisi, karena dia berjiwa pemimpin, seorang lebih dewasa daripada kamu, tapi ada juga yang lebih muda dari kamu ya, sebagian ya. Oke, intinya dia setia dan ingin membuka lembaran baru dengan kamu. Semoga disemogakan Kondes turut bahagia. Kabar-kabari aja, siapa tahu Kondes rumah kita dekat, Kondes bisa datang ya kan, ikut merayakan kebahagiaan kalian. Amin, Allahumma amin. Sekarang Kondes akan coba baca untuk pesannya buat kamu ya. Domino cards ya, 55. Kita akan lihat apa sih pesan di domino card. Kondes nggak pakai itu ya, yang di shuffle gitu, tidak ya. Saya yang Kondes pakai mencoba, nggak tahu kenapa energi menarik Kondes untuk memakai kartu domino sebagai pesan ya. 55 ya, ada kecenderungan kuat untuk perubahan, dan perubahan ini akan membawa keberhasilan ya. Keberhasilan kamu mungkin akan pindah rumah ke tempat baru yang menyenangkan ya kan, ya, atau berpindahnya hubungan menjadi lebih baik ya kan di sini, dan mendapatkan uang dari ide-ide yang kamu lakukan ya. Kalau kamu bisnis ya, ide-ide kamu akan menghasilkan uang, seperti itu. Bisnis online ya Des ya, apapun yang kamu lakukan dengan pesan seperti ini ya, pastinya kamu harus tetap berjuang kreatif. Nggak ada uang yang datang sendiri atau hubungan yang membaik sendiri, tidak ada. Semua perlu perjuangan, dan kita harus melakukannya dengan positive thinking, dengan optimis ya. Oke, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa. Apapun hasil prediksi di sini, ini adalah prediksi. Jadi tetap sandarkan harapanmu kepada Sang Maha Kuasa, karena Allah itu atau Sang Maha Pencipta itu yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Saat ini di reading seperti ini, besok pagi Allah berkehendak untuk merubah atau membolak-balik hati manusia. Kita tidak bisa apa-apa ya. Ya kan? Tidak bisa apa-apa. Jadi tetap bersandar diri, bermohon, menyerahkan harapan hanya kepada Allah, memintanya kepada Allah, berharapannya kepada Allah atau Sang Maha Kuasa, dan percayakan dan yakinkan bahwa kamu memang benar-benar mencintai Dia dan ingin bersama Dia. Insya Allah, karena doa sendiri adalah suatu kalimat untuk kita menyampaikan keinginan kita, dan dengan doa itu bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik-baik. Yang pasti yang harus kalian ingat adalah cinta Allah terbukti dan nyata bagi orang-orang yang bersyukur ya, seperti itu. Cintailah Dia karena Allah ya, karena sesungguhnya cinta itu hanya kamu dan Allah, selebihnya hanyalah bonus. Oke, ada kesalahan adalah milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kesalahan adalah milik Kondes Meres standar dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sama Sempurna. Mohon diulang, maaf ya. Kondes menekankan aja bahwa Sang Sempurna di atas sempurna itulah yang dimana kita harus menyandarkan diri kita menurut keyakinan kita masing-masing. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri. Cintailah Dia karena Allah. Oke? Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye. I love you. Miss you.